Puji Tuhan, haleluya, shalom. Hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dari satu judul atau tema khotbah saya, yaitu komitmen dalam perjanjian dengan Tuhan. Komitmen itu penting. Dengan komitmen itu kita akan ingat dan akan berusaha melakukannya. Nah, karena itu mari kita akan mengerti apa yang pesan Tuhan bagi kita sekalian. Gambar ini adalah gambar di Gunung Sinai. Puji Tuhan saya berkesempatan sampai ke puncak, di mana di situ adalah tempat Tuhan berbicara kepada Musa. Memberikan 10 hukum Allah. Dan untuk naik ke situ tidak mudah. Dalam perjalanan sampai ke puncak, biasanya 1/4-nya kita dari bawah 1/4 perjalanan, kemudian disediakan unta. Kemudian sampai ke sampai ke 3/4. Sisa 1/4 perjalanan lagi kita nggak bisa pakai unta, harus berjalan kaki. Dan kalau melihat itu semua, itu baru sebagian tempat. Jadi luar biasa Tuhan. Gimana Tuhan bisa menciptakan semua hal yang indah itu ya. Ternyata Allah kita dahsyat luar biasa. Jadi karena itu seharusnya kita mengandalkan Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar firman Allah di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ayatnya yang kita baca 3 ayat saja dulu. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 3 sampai 5. Saya pernah selesai khotbah di rumah duka. Seorang muslim yang taat datang kepada saya berkata, "Pak, khotbahnya kok nggak seperti berapi-api begitu kan?" Mungkin terbiasa. Orang yang lain khotbahnya berapi-api. Kalau saya khotbahnya agak tenang begitu. Saya lebih senang sifatnya pengajaran. Karena memang saya suka mengajar, ya. Jadi naluri saya senang mengajar. Dan saya pernah juga ngajar di sekolah, walau saya bukan guru, begitu. Nah, saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama firman Allah ini, yaitu ayat yang ke-3 sampai 5, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Allah ini disampaikan kepada siapa? Kepada Ishak. Jadi firman Tuhan ini diucapkan kembali kepada Ishak. Dan nanti dari firman ini kita akan coba mengerti. Nah, hubungan Allah dengan umatnya itu diikat dengan sebuah perjanjian.
Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan umat Israel. Bahkan Allah mengikat perjanjian dengan saya dan saudara. Kata perjanjian ini pertama kali muncul dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 18. Kata perjanjian ini dipergunakan dan itulah perjanjian awal di mana dalam kisah tentang Nuh. Ketika Allah menjadikan manusia, manusia itu ternyata tidak sesuai dengan harapan Allah. Allah sangat-sangat kecewa dan Allah mengungkapkan perasaannya itu. Jadi Allah itu mengungkapkan perasaan pribadinya, maka kita ini punya hal yang seperti itu. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita pun punya perasaan, kita bisa mengungkapkan, kita bisa merasakan kekecewaan, kita bisa merasa menyesal sekali atas apa yang sudah kita lakukan dan lain sebagainya. Demikian pun Allah. Ya, waktu Allah menjadikan manusia, ternyata manusia itu jatuh dalam dosa, gagal atas apa yang Tuhan inginkan, dan kemudian keturunannya pun begitu. Ketika dikatakan pada Kejadian pasal 6, manusia itu semakin banyak sekali, bertambah-tambah, ya kan ya, ada wanita-wanita yang bayangin, wanita zaman dulu itu cantik-cantik, luar biasa, ya, wanita zaman purbakala, luar biasa. Laki-laki, anak laki-laki itu disebut anak-anak Allah. Nah, anak laki-laki ini, anak-anak Allah ini dikatakan, wah tertarik, ngambil. Tapi bejatnya waktu itu ada dua. Kebejatan moral waktu itu ada dua, yaitu kebejatan moral tentang seksual. Mereka melakukan hubungan seks semau-maunya. Ambil perempuan semau-maunya. Ambil istri semau-maunya. Kemudian kejahatan kedua di mata Tuhan adalah kekerasan. Nah, kedua hal ini membuat Tuhan marah besar dan akhirnya Tuhan mau menghukum manusia dan bumi ini yang sudah dipenuhi dengan dosa. Dengan air bah. Tapi dikatakan bahwa Nuh, salah satu di antara orang-orang sejamannya itu hidup benar bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia akan hidupnya dituntun oleh Allah. Maka dia itu mendapat perkenanan Tuhan sehingga Allah merencanakan untuk tidak membinasakan Nuh dan keluarganya. Karena itu ketika Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia, menghancurkan bumi yang sudah rusak, begitu rusak kata firman Allah, maka Allah mengikat perjanjian, ya, ini yang pertama kali dengan Nuh, bahwa Nuh akan diselamatkan, bahwa Nuh akan masuk ke dalam bahtera yang Tuhan siapkan. Nah, kemudian ia, istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Jadi Allah mengikat perjanjian. Nah, disitulah mulai hubungan manusia dengan Tuhan diikat dengan sebuah perjanjian. Dengan perjanjian ini Allah akan ingat dan Allah akan melaksanakannya. Ya. Nah, perjanjian ini enggak cuma di masa lalu, sampai kepada masa sekarang pun menjangkau hingga perjanjian baru di mana Allah membuat perjanjian yang baru dengan umat manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena itu Allah berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perjanjian Allah. Siapa yang percaya kepada anak Allah, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya, siapa yang percaya? Percaya nggak gampang. Katanya mudah. Ya. Dengan memahami perjanjian Allah dengan para bapa leluhur kita, kita belajar bagaimana Allah menginginkan kita hidup dalam hubungan perjanjian dengannya. Dan janji Allah yang paling mendasar sekali adalah bahwa Allah menjanjikan bahwa Dia akan menjadi Allah kita. Dia akan menjadi Allahmu, aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Puji Tuhan, Allah menjanjikan dirinya bahwa Dia akan menjadi Allah. Apa maksudnya? Dengan begitu Allah mengikatkan dirinya dengan sukarela, kerelaan hatinya, bahwa Dia akan menjadi Allah bagi umat manusia,
dan khususnya pada waktu itu diikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya yang nanti akan kita jabarkan. Ya. Intinya kalau Allah menjadi Allah kita, maka dia menjanjikan satu pemeliharaan sebagai Allah. Perlindungan. Ya. Kebaikan, berkat-berkatnya akan diberikan, dilimpahkan kepada mereka yang berpegang teguh pada perjanjian Allah. Kalau kita mengadakan perjanjian, ada orang kan dengan hubungan manusia pun bisa aja bikin perjanjian. Kita bikin kontrak dan sebagainya. Masing-masing pihak ada keterikatan untuk memenuhi perjanjian tadi. Allah terikat untuk memenuhi perjanjiannya, dan kita pun seharusnya merasa terikat juga untuk memenuhi perjanjian kita, gitu ya. Nah, ini sasaran akhir dari perjanjian Allah dengan manusia adalah keselamatan. Intinya dari zaman dahulu Allah menjanjikan itu, maka intinya yang Tuhan mau capai adalah keselamatan umat manusia. Aku bikin kontrak denganmu, aku bikin perjanjian dengan engkau. Pada akhirnya perjanjian ini adalah bagaimana supaya saya berjanji akan membawa engkau kepada keselamatan. Dan engkau juga mau untuk dibawa kepada keselamatan. Namun di dalam cara Allah untuk menepati ini dibutuhkan kita punya respon yang baik, ya. Allah sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa oleh dia semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Bagaimana Allah awalnya memanggil Abraham. Ini pernyataannya kalau kita pahami Alkitab urut-urutan, ini luar biasa. Ketika saya semakin coba merenungkan firman Allah, luar biasa dari sejak awal konsistensinya Tuhan, ya, selalu sama begitu. Dia komit untuk melaksanakan janjinya. Diawali dengan dia juga panggil kepada Abraham, ya, dia panggil Abraham. Bagaimana supaya keselamatan itu bisa sampai kepada semua keturunan Abraham, ini luar biasa banyak. Nanti kita belajar. Ya. Perjanjian ini digenapi akhirnya, ini ringkasannya, bahwa itu akan terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus yang tadi yang saya bilang, ikatan kita dengan Allah sekarang ini, siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Sorry, mau difoto ya. Oke, nah ini mungkin saya masih coba berusaha bikin kata-kata cukup banyak agar waktu saya kasih materi ini kepada WL begitu, yang memimpin pujian, kan dia akan coba menyesuaikan dengan tema saya, itu bisa mengerti jalan ceritanya. Padahal sebenarnya presentasi yang baik itu cuma poin-poin doang, nggak usah pakai gini. Saya doang yang ngomong begitu kan ya. Nah, itu bisa aja seperti itu harusnya. Garis besar doang, nggak usah dikata ini. Tapi orang yang baca presentasi saya ini akan bisa mengerti alurnya, gitu. Karena saya coba buat seperti itu. Jadi untuk menyampaikan lagi berikutnya dia paham. Tapi kebanyakan kalau kita terima presentasi dalam seperti ini PowerPoint dari khotbah-khotbah lain itu cuma garis besar. Jadi ketika nanti berikutnya kita baca ini, kita nggak ngerti. Oh ini alurnya kemana. Jadi kita tinggal kembangkan sendiri, bahkan mungkin bisa meleset. Jadi itu sebabnya saya coba tulis kata-kata. Nah, yang pertama coba kita pahami perjanjian Allah dengan Abraham. Apa sih isinya? Yaitu poinnya ada 3. Yaitu pertama Allah berjanji kepada Abraham. Ini titik awal sekali sejarah umat manusia sampai sekarang. Yaitu Allah menjanjikan keturunan yang banyak. Bayangkan di saat istrinya mandul, dia merasa nggak punya apa-apa. Allah kasih komitmen, berjanji, kamu pasti punya anak. Bahkan begitu banyak sampai dibawa Abraham. Lihat. Apa? Pasir di laut kan? Keturunanmu akan sebanyak pasir di laut. Gombal kalau dipikir-pikir. Wong sekarang satu aja saya kagak punya. Betul enggak? Satu aja nggak punya. Tapi ini loh hebatnya Tuhan. Kenyataannya kan terjadi. Kejadian. Ya.
Kejadian. Bahwa memang sampai sekarang umat manusia bertambah-tambah dari keturunan Abraham. Keturunan yang banyak. Itu ayat-ayat yang tidak kita baca tapi saya tuliskan. Kemudian tanah Kanaan sebagai warisan. Tanah perjanjian. Yang seperti sekarang ini. Makanya umat Israel itu nggak akan pernah musnah. Kan? Ini jadi masalah dunia. Kan? Tapi sebenarnya semua karena ulah juga orang Israel ya, yang keras tengkuk di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah pilih dia luar biasa. Terus ketiga, oleh dia dan keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Pernyataan ini yang membuat kita masih bisa dapat berkat, begitu kan? Ya, pernyataan ini. Nah, kemudian untuk semua yang dijanjikan Allah kepada Abraham ini, kan, Allah meminta Abraham untuk meresponi janji-janji tersebut dengan iman. Ya, iman. Sekali lagi, perjanjian dengan Allah harus diresponi dengan iman. Dan percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Allah juga menuntut bahwa jika berkat-berkat perjanjian Allah hendak diteruskan Abraham, artinya diteruskan kepada keturunannya, maka Abraham juga harus sungguh-sungguh berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan hidup taat. Abraham lulus ujian ketika Tuhan coba pertama kali, bayangan gak punya anak, dikasihkan janji anak, tapi gara-gara ulang manusia gak sabar, ya kan ya. Nah ini kadang-kadang peran istri seharusnya jadi penolong, ya kan ya. Tapi kadang bisa mencelakakan ya, seperti Sarah itu nyodorinnya gundik, gak sabar waktu Tuhan. Kan? Kita sudah belajar minggu lalu. Ya, kita sudah mengawali awal tahun, kalau masih ingat poinnya adalah bagaimana kita menata kembali hidup kita dengan belajar bagaimana cara Allah menata kembali ciptaannya. Ya, dari situ kita belajar cara Allah, cara kerja Allah dan lain sebagainya. Yang sekarang kedua adalah kita diminta supaya membuat komitmen kembali dengan Tuhan atas perjanjian yang ada kita dengan Allah. Ya. Dengan begitu maka kita akan melangkah mengawali dengan mantap tahun kita di tahun ini dengan langkah-langkah ke depan yang lebih baik lagi. Itu arah dan tujuan yang saya sampaikan. Ya, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Abraham juga begitu, diuji dulu. Kasih anak, oke, dikasih. Kan? Kemudian kebanyakan orang kalau udah dikasih apa yang dia inginkan dipegang erat-erat. Diminta Tuhan, enggak mau. Enggak mau. Ini loh, makanya kadang kita ini mengalami banyak ujian. Hidup kita nggak selamanya jalan mulus. Firman ini saya siapkan untuk 2 kali khotbah sebenarnya, karena cukup panjang. Tapi saya berusaha kalau saya bisa selesaikan, saya selesaikan. Cuma ada 2 pilihan buat saya khotbah cepat tanpa banyak penjelasan, atau saya khotbahnya banyak penjelasan sehingga nggak selesai. Itu yang saya kadang-kadang gumuli. Tapi saya coba usahakan yang terbaik. Nah saudara, kita lihat ini bahwa Abraham lulus ujian ya. Seringkali manusia tadi saya bilang apa? Kalau udah dikasih, lupa. Makanya perlu komitmen. Kalau udah dikasih Tuhan, ingat. Waktu itu puji Tuhan Abraham lulus. Biar udah dikasih anak perjanjian Ishak itu diminta Tuhan nggak ragu untuk diberikan. Dan ini bentuk kepercayaan Abraham kepada Allahnya dan juga ketaatannya kepada Tuhan. 2 hal ini sulit, mudah tapi sulit untuk dikerjakan. Yang kedua kita coba paham. Setelah Allah ikat perjanjian dengan Abraham lewat selesai, Abraham lulus ujian, sehingga Allah berkata, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku, maka aku juga tidak segan-segan memberkati engkau. Kalau Allah melihat orang itu komit sama dia, maka Tuhan juga komit. Kalau lihat manusia itu nggak segan-segan berbuat sesuatu buat Tuhan, maka Tuhan pun gak segan-segan buat sesuatu buat kita. Intinya itu dalam hidup kita. Jadi all out segenap hati
Kita sudah belajar akrab, all out ya, segenap hati. Nah itu sudah sampai generasi Abraham selesai. Masa Abraham. Kemudian keturunannya Ishak. Dapat Ishak anak perjanjian. Allah ikat perjanjian dengan Ishak pada dasarnya untuk menegakkan perjanjian dengan Abraham juga di setiap angkatan berikutnya berawal dari putranya Ishak ya. Karena itu Ishak pun harus menerima perjanjian ini yang dijanjikan kepada Allah kepada Abraham itu dengan iman dan ketaatan juga. Bayangkan 20 tahun pernikahan pertama daripada Ishak itu dengan siapa? Istrinya Ribka begitu loh. Nggak punya anak, 20 tahun nggak punya anak itu lama waktunya ya. 20 tahun lama loh, lama. Kadang tahun pertama pernikahan kita nggak punya anak aja kita udah mulai, waduh gimana nih. Ini dalam konteks nggak dijaga, artinya memang kita menginginkan anak tapi belum dapat. Tahun kedua, tahun ketiga, bahkan sudah pernikahan usia 10 tahun. Sebagian orang gagal. Udah ceraikan. Bahkan ada yang mendorong keluarga tertentu yang sangat ingin punya cucu, bahkan mertuanya, wah kalau engkau nggak punya keturunan, udah cari yang lain, menghalalkan segala cara. Nah di sini sebuah ujian. Coba bayangkan katanya kan keturunan Abraham ini olehnya mendapat berkat, kemudian keturunan Abraham ini akan banyak kan? Loh sekarang anaknya pun mengalami kasus yang serupa. Istrinya Ribka itu mandul. Gak punya anak. Kembali lagi, sekali lagi. Yang tadi yang saya bilang, ini pesan firman ya. Yaitu harus dengan iman. Pertama, iman. Yang harus ditegakkan. Komitmen kita ada iman. Menghadapi situasi-situasi yang gak sesuai harapan, adalah iman. Sepertinya enggak sejalan dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Iman. Akhirnya Ishak berdoa cari Allah. Setelah Ishak berdoa untuk punya anak, barulah kandungan Ribka dibukakan. Kalau engkau berjalan tanpa Allah, maka dibiarkan seperti apa? Tapi kalau kita sudah ingat kembali cari Tuhan, berdoa, bergantung, berharap tadi, mengandalkan Tuhan, maka Allah turun tangan, dia buka kemandulannya tadi, rahim daripada Ribka, sehingga dapat mengandung, dan akhirnya setelah 20 tahun ia memiliki anak. Itu iman. Tapi setelah itu juga sama diuji oleh Tuhan. Kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-26 ayat pertama bilang begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Allah meminta situasi kelaparan yang terjadi, bahwa Ishak itu untuk tetap stay, tinggal, tetap. Jangan pergi, jangan meninggalkan. Di negeri di mana Tuhan berkata, inilah tempat di mana aku akan berikan kepadamu. Allah punya planning, punya rencana, ingat ya. Allah punya rencana dalam hidup kita. Kadang ada situasi-situasi yang bisa membuat dan mendorong kita melakukan tindakan-tindakan upaya kita supaya bisa mengatasi persoalan. Ishak pun sama. Ishak juga begitu. Tadinya mau pergi meninggalkan tempat di mana terjadinya kelaparan. Tapi Allah minta tetap tinggal Ishak, karena di tempat di tempat itu, di tanah ini, aku akan sudah berjanji sama Abraham bapakmu, ya, akan kuberikan kepadamu. Jangan kau tinggalkan Betlehem.
Kalau kau mau. Oh, kalau kau tak mau jatuh. Iya, betul. Jangan tinggalkan. Jadi ketika Tuhan katakan kepada murid-murid, ya tetap, ya kan, nantikan Roh Kudus, jangan tinggalkan. Tetap setia. Ya. Ini diminta, tapi puji Tuhan, singkat ceritanya Ishak pun lulus, dia taat sama Tuhan. Lulus ujian. Pertama, diuji nggak punya anak sama, kemudian dengan kelaparan, tapi dengan iman dan ketaatan, maka janji Tuhan diteruskan. Kemudian dia punya kehidupan selanjutnya, perjanjian Allah dengan Yakub. Ya, Ishak dan Ribka mempunyai 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Biasanya berkat perjanjian itu diwariskan kepada anak yang sulung, kan? Yang seharusnya jatuh kepada Esau yang keluar duluan, baru Yakub. Tapi di sini apa yang dalam perjalanan perjanjian Allah itu kembali respon menentukan respon kita. Allah berjanji dan seharusnya Esau nih yang terima. Tapi sungguh sangat disesali. Fakta sejarah menceritakan bahwa sikap responnya Esau itu menganggap remeh hak kesulungan itu. Dia nggak paham bahwa ada satu perjanjian Allah yang kekal itu kepada Abraham, yang diteruskan kepada anaknya Ishak. Kemudian saat sekarang ini dari Ishak keturunannya, maka seharusnya dia terima. Tetapi dia menganggap enteng, ya? Menganggap rendah hak kesulungan, cuma ditukar dengan kacang merah. Enggak menginginkan janji-janji yang rohani yang berkat dari Tuhan itu dari perjanjian tadi. Nah, ini juga dalam perjalanan hidup kita pun sama. Mungkin kita punya keturunan, Tuhan sayang sama kita, kemudian keturunan kita juga mau diberkati Tuhan. Tapi anak keturunan kita kalau enggak juga dijaga supaya terus bisa menerima berkat Tuhan, ya bisa hilang, dia enggak terima. Maka kemarin di ibu-ibu kan saya bilang, bagaimana menjadi orang tua teladan. Bagaimana kita mengajar, kita belajar mengajar firman, agar anak-anak kita itu bisa tetap dalam jalurnya Tuhan. Ya, supaya terima. Ini juga sama. Puji Tuhan akhirnya berbeda dengan Yakub. Yakub sangat menginginkan hak kesulungan itu. Dia tahu ada berkat-berkat rohani, bahkan dia berusaha untuk mendapatkannya, walaupun caranya salah. Tapi yang dilihat di sini untuk cara yang salah, ada harga yang harus dibayar. Tapi pada akhirnya Allah menilai bahwa Yakub yang punya respon menghargai hal ini, maka kita bisa lihat oleh karena itu Yakub menginginkan berkat-berkat rohani ya dengan menerima perjanjian Allah dan bukan Esau. Tetapi juga kita lihat perjanjian dengan Yakub ini menuntut ketaatan juga, ya, sama ketaatan. Tadi dia punya iman, ini ada berkat hak kesulungannya, dia kepengen banget dapatkan berkat-berkat rohani, sementara kakaknya ini tidak, sehingga akhirnya ia beralih memperoleh hak itu, diberkati oleh Ishak kan, bukannya Esau, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ketika Yakub taat ya kepada perintah dan kehendak Allah untuk meninggalkan Haran, waktu itu kan dia lari kan, karena akibat ulahnya lari ke pamannya Laban di Haran begitu. Sampai dia mendapatkan keluarga di sana. Hidup diberkati Tuhan luar biasa, kan? Bahkan dikatakan kalau kita baca ceritanya, pokoknya mertuanya dari tadinya sayang kemudian berubah setia, kan? Sampai Yakub bilang merasa, bapakmu bilang sama istrinya, memperlakukan aku beda lu sekarang. Beda. Kadang manusia bisa berubah setia. Dulu dia itu baik banget sama saya. Tapi sekarang, mungkin dia lihat kok saya udah punya uang, udah punya harta banyak banget. Jadi mulai akal-akalan nih antara mertua dengan menantu, begitu kan ya. Pokoknya kalau kamu punya nanti ternak segala macam kan dia gembalain, ya kan, sebagai upah dikasih upahnya kan, anak yang lahir dari ternak itu. Pokoknya dia bilang, oke, kamu cuma boleh yang
domba-dombanya kalau berbintik itu punya kamu, tapi kalau enggak. Biasanya kalau kawin tadi kan enggak ada yang keturunannya berbintik, enggak mungkin dong berbintik, begitu kan? Polos-polos, gitu kan? Jantan, betina polos. Tapi luar biasa Allah menyertainya karena perjanjian dengan Abraham, Ishak tadi, maka dengan Yakub pun dia akan penuhi komitmen Tuhan untuk melaksanakannya. Maka apapun juga yang dikatakan mau berbintik-bintik, berbelang-belang setiap kali, itu dibuat Tuhan yang lahir itu. Sehingga kekayaannya makin bertambah. Begitu. Kalau udah makin bertambah kan hidupnya nyaman dong. Sekarang ujian lagi. Tinggalkan kenyamananmu. Balik, aku ingat, kembali ke negeri asalmu. Karena negeri itulah aku berikan kepada nenek moyangmu. Aku ingat masih ada perjanjian dengan Tuhan. Hidup kita kadang-kadang juga diperhadapkan dengan berbagai hal yang seperti ini. Dan untuk itu dibutuhkan ketaatan. Berani meninggalkan kenyamanan untuk tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau. Iman dan ketaatan. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat perjanjian Allah dengan Israel. Setelah Yakub taat meninggalkan semua ini kan perjanjiannya diteruskan kepada Israel. Ya, bangsa Israel. Janji-janji dalam perjanjian ini pada hakikatnya itu sama dengan yang diberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu kembali lagi Allah berjanji, keturunannya tadi kan sudah akan begitu banyak, terus memberikan tanah Kanaan, tetap nih, waktu itu kan belum dapat tanah Kanaan, tanah perjanjian. Allah tetap komit untuk berikan itu, kemudian Allah menjadi Allah mereka dan mengangkat umat Israel, keturunan daripada Yakub itu menjadi umatnya Allah, umat pilihan Tuhan. Namun sebelum menggenapi semua janji tersebut, ia menuntut agar bangsa Israel kembali lagi berkomitmen untuk mematuhi hukum-hukumnya yang difirmankan Allah di Gunung Sinai, yang gambarnya tadi saya sudah sampaikan, baik ke-10 hukum dan hukum-hukum lainnya yang dibagi dalam 3 golongan atau kategori. Waktu itu Allah berikan hukumnya dan Allah minta agar perjanjian ini terus nyampe kepada umat ini, keturunannya Yakub, maka Tuhan berikan satu perjanjian. Perjanjiannya apa? Ada 3, hukumnya Allah. Yang pertama ada hukum moral. Hukum moral itu tertuang di dalam 10 hukum. Ya, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Ya, itu 10 hukum. Hukum moral diajar. Terus juga Tuhan berikan hukum perdata. Perdata yang mengatur kehidupan, tata kehidupan kita di dalam dunia ini. Dalam kehidupan umat Israel itu dikasih hukumnya. Ya, kalau nanti untuk supaya bisa menyelamatkan nyawa, tentang hukum-hukum yang lainnya, ya, menebus, dulu kan diatur. Waktu dulu itu Allah tahu kalau ada yang bersalah, bunuh nggak sengaja, biasanya dihukum mati. Tapi Tuhan bilang kalau ada tempat ini, pisahkan 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, dan seterusnya. Ada tempat-tempat tertentu, 7 tempat, yang dimana orang Israel kalau dia sudah melakukan kejahatan, membunuh tanpa sengaja, ya, hukumnya mau mati, supaya dia selamat, dia harus lari ke tempat itu. Dari tempat itu maka tidak boleh ada orang yang mengejar dia untuk membunuhnya. Tuhan selamatkan. Ini kembali lagi cara Tuhan terakhir yang tadi dibilang bahwa akhir-akhir dari ujungnya sasaran perjanjian Tuhan adalah keselamatan. Kalau Tuhan mengikat perjanjian saya dan saudara, Tuhan maunya begini-begini, tujuannya baik supaya kita selamat sampai kepada tujuannya. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Pada akhirnya ujung-ujungnya adalah yang paling penting selamat. Punya uang banyak nggak bisa beli keselamatan. Ya, orang yang dengan corona aja, orang punya harta benda aja kan tadi kan kemarin kita bilang kita nggak punya kemampuan untuk let check out. Minta Tuhan tolonglah nanti saya belakangan aja. Ya, saya mau upaya bagaimanapun dengan uang supaya bisa selamat, bisa hidup diperpanjang, nggak bisa. Dan Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Ya, dikasih hukum-hukum yang mengatur ya, hukum
peraturan sosial sebagai bangsa. Kemudian yang ketiga, hukum keupacaraan zaman dulu. Tuhan tetapkan bagaimana menebus dosa. Ada banyak upacara-upacara mengatur bentuk dan upacara penyembahan Israel kepada Tuhan, termasuk sistem persembahan korban. Korban bakaran, korban ukupan, ya kan ya. Macam-macam peraturan-peraturan yang dibuat pada waktu itu. Ini semua menggambarkan tentang pada akhirnya korban tadi untuk bisa selamat, untuk bisa diampuni, itu supaya pada akhirnya melalui pribadi Yesus yang mengampuni tadi ya, korban buat kita, dengan begitu kita punya jalan untuk dapat diampuni. Sekarang dengan apa yang disampaikan Tuhan, ada komitmen yang dibuat bangsa Israel kepada Allah. Seluruh bangsa Israel menjawab serentak kepada Musa yang menyampaikan segala firman Tuhan dan segala peraturannya tadi, kan? Ya, ada 3 hal, ya. Kemudian komitmen serentak bersama bangsa itu berkata bahwa segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu olehmu akan kami lakukan. Mau nggak kita juga hal yang sama punya komitmen? Perbarui komitmen kita di tahun ini. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ada iman dan ketaatan. Ini yang penting dalam hidup kita. Dan setelah tanah Kanaan ditaklukkan dan menjelang kematian Yosua, ya, di mana Yosua ambil tongkat estafet meneruskan kepemimpinan setelah Musa gagal dan akhirnya berhasil membawa masuk umat Israel ke tanah Kanaan. Nah, setelah itu pun umat Israel kadang-kadang bikin ulah macam-macam, ya. Masih kembali lagi menyembah berhala lah dan seterusnya. Ingat, perjanjian Allah itu maunya Allah itu jadi Allah kita. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jangan ada orang atau hal-hal lain apapun juga, benda apapun juga yang menggantikan posisi Tuhan lebih utama di dalam hidup kita. Kadang manusia seringkali bisa kita menyimpang dari Tuhan hanya demi adanya orang yang kita anggap atau hal-hal yang kita anggap lebih utama dari Tuhan. Maka harus diperbarui komitmen, yaitu seperti itu Yosua tantang kepada umat Israel. Kepada siapa engkau mau menyembah dan beribadah? Aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum ia wafat, ia buat kembali minta komitmen penuh dari umat Israel. Karena perjanjian Allah mulai dari yang mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia adalah Allah dan dia kepengen supaya keturunannya menjadikan dia satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih penting di dalam kehidupan umat manusia selain daripada Allahnya. Ini pesan yang penting buat kita. Kita menata hidup kita di awal tahun ini dan seterusnya kita jalani sampai akhir tahun 2022. Tetapi ingatlah bagaimana kita tetap harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas dan mengandalkan Dia oleh karena iman percaya kita. Sementara itu kita tetap berjalan mengisi hari-hari kita di tahun 2022 ini dengan ketaatan yang mutlak. Allah senang orang yang taat. Bukan mau-maunya. Mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Allah senang. Kenapa? Karena Allah ingat, saya udah ikat perjanjian dengan engkau. Aku komit dengan engkau. Aku setia dengan engkau. Dan aku mau engkau juga setia dengan saya. Itu yang sebenarnya pesan yang Tuhan mau sampaikan di bagian pertama ini. Kepada Tuhan Allah kita. Akhirnya ini bangsa Israel punya komitmen. Apa? Dia berkata serentak, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara, komitmen umat Israel ini dalam perjalanannya ternyata gagal, menemui banyak kegagalan. Sebagai Allah sebenarnya Tuhan berhak mengatur hidup saya dan saudara.
yang dituangkan dalam perjanjiannya. Dan untuk itu yang merah catat bahwa iman dan ketaatan adalah syarat mutlak menerima perjanjian dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau jadi Allah kita, Dia akan menjadi Allah yang menjamin kehidupan kita. Jaminan, ada kepastian jaminan Allah, pemeliharaan Tuhan dan lain sebagainya, keselamatan dan sebagainya sudah kita pelajari. Sekali lagi saya ingatkan, rentetan firman Tuhan ini saya nggak susun di awal, tetapi berjalan mengalir tuntunan Tuhan akan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi saya melihat bahwa firman ini mengikuti berurut bagaimana Tuhan sampaikan buat kita sekalian. Ya, jadi yuk kita punya dua hal ini hari ini. Nggak bisa saya teruskan, iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Ingat itu. Iman dan ketaatan. Ini syarat mutlak, ya, nggak bisa ditawar. Sekalipun manusia berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan dan mentaati perjanjian yang Tuhan berikan, namun pada hakikatnya kita bisa lihat prakteknya seringkali gagal menjalankan komitmennya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita untuk kembali re-komitmen, memperbarui komitmen kita bahwa Tuhan dalam menata kehidupan pada dasarnya utama dari semua perjanjian Tuhan berikutnya, bahwa Ia kepengen jadikan kita, kepengen Dia menjadi Allah kita dan mengangkat kita menjadi umatnya. Diangkat Tuhan menjadi umatnya itu berharga loh, karena dengan begitu Allah mengikatkan diri untuk pelihara kita, untuk lindungi kita, untuk tolong kita, kan? Untuk bela kita, untuk berkati kita. Dan itu yang Allah mau. Sampai ujung-ujungnya engkau sampai ke tujuan Allah, selamat. Hidup baik di dunia, selamat di surga. Amin. Tuhan berkati.